Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini seluruh aula besar mulai bergetar. Sementara itu patung-patung batu yang berjejer di dinding itu seolah menjadi hidup. Namun apa yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis adalah aura yang dipancarkan dari patung-patung batu ini tidak kalah dengan praktisi panggung nirvana. Pemandangan yang tiba-tiba ini pertama kali mengejutkan banyak orang. Sebelum mereka semua segera menghirup udara dingin, ada selusin patung yang melompat keluar dari dinding. Artinya ada lebih banyak 10 lawan panggung nirvana. Pemandangan yang tiba-tiba ini pertama kali mengejutkan banyak orang. Sebelum mereka semua segera menghirup udara dingin, ada selusin patung yang melompat keluar dari dinding. Artinya ada lebih dari 10 lawan panggung nirvana. Cepat mundur. Ekspresi Huayun, Wumo dan yang lainnya berubah drastis sebelum mereka segera berteriak dengan cepat. Selusin patung batu nirvana sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua. Ketika mereka mendengar perintah mereka, orang-orang dari Kekaisaran Es Milenial dan Kerajaan Gagak Besar dengan cepat mundur saat mereka mencoba meninggalkan aula besar. Meskipun demikian, tepat ketika mereka hendak bergerak, dua patung batu tiba-tiba mendarat tepat di depan pintu masuk aula besar dan langsung menghalangi pintu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, hati semua orang tenggelam. Mereka semua akhirnya menyadari bahwa aula besar ini adalah jebakan. Begitu seseorang menyentuh kunci di dalam bola bercahaya, itu akan mengaktifkan jebakan. Setelah itu patung-patung batu akan melepaskan energi yang menakutkan dan benar-benar memusnahkan semua orang di dalamnya. Lindong mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan ini. Bahkan baginya, selusin patung batu panggung nirvana akan menjadi merepotkan. Pada saat yang sama dia melirik Moling dan yang lainnya sebelum dia diam-diam menghela nafas lega. Sebelumnya setelah dia memberi isyarat kepada mereka, mereka semua keluar dari aula besar. Oleh karena itu mereka semua berada di tangan yang aman sekarang dan ini akan menghindarkannya dari kesulitan mengkhawatirkan mereka. Lagi pula, melawan patung-patung batu ini Lindong tidak berani lalai sama sekali. Pada saat ini Moling dan yang lainnya berdiri di luar aula besar dan mereka semua benar-benar tercengang melihat pemandangan ini. Ketika mereka melihat patung-patung batu yang menakutkan itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkahkan kaki ke dalam aula besar dan mereka hanya bisa berteriak cemas dari luar. Lindong melambai pada Moling melalui celah di tubuh patung besar itu. Ketika yang terakhir melihat sinyalnya, ekspresinya langsung berubah. Lindong menyuruh mereka memainkannya dan jika situasinya memburuk, mereka harus segera pergi dari sini. Setelah dia menggertakkan giginya, Moling ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tinggal di belakang, dia tidak akan membantu Lindong dan dia hanya menambahkan bebannya. Ketika dia melihat Moling dan yang lainnya mundur, Lindong akhirnya berbalik sebelum dia menatap aula besar ini yang sekarang dalam keadaan darurat. Pada saat ini aula besar telah sepenuhnya dikelilingi oleh patung-patung batu dan itu benar-benar terasa seperti tiket sekali jalan ke neraka. Jelas semua orang di dalam aula besar memiliki ekspresi yang muram. Bahkan Chenmu yang membual bahwa dia menggunakan 500.000 pil nirvana untuk menyerang panggung nirvana. Dia juga memiliki ekspresi pucat di wajahnya. Dia mengerti bahwa melawan 15 patung batu yang sama kuatnya dengan seorang praktisi panggung nirvana. Meskipun dia disebut sebagai praktisi tingkat 500.000 pil nirvana, bahkan jika dia menggunakan 1 juta pil nirvana dia masih akan dicabik-cabik olehnya. Saudara Lindong, pada saat ini yang terbaik adalah jika kita bekerja sama. Saat ini Moling, Liu Yuan dan yang lainnya juga dengan bijak melindungi Lindong. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang-orang itu jelas berusaha berlindung di balik boneka jiwanya. Namun pada saat ini,
wayang jiwa darahnya kemungkinan besar akan berdampak kecil. Bagaimanapun semua patung batu ini bahkan lebih kuat dari praktisi panggung nirvana. Saat ini aula besar pada dasarnya dibagi menjadi 3 faksi. Yang pertama adalah Kota Yang. Yang berikutnya adalah Kerajaan Es Milenial dan Kerajaan Gagak Besar. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Tebing Iblis. Namun mengabaikan faksi mana mereka berasal, yang harus paling diwaspadai adalah patung batu panggung nirvana yang mengintai mereka. Pada saat ini suasana beku di aula besar tidak berlangsung lama. Sebelum patung-patung batu itu mulai bergetar dengan hebat. Setelah itu langkah kaki mereka bergemuruh saat mereka menyerang dengan kejam ke arah kerumunan di aula besar. Mungkin karena mereka merasa faksi Lindong adalah yang terlemah, hanya ada 2 patung batu yang menyerang mereka. Meskipun demikian, itu sudah cukup untuk membuat wajah Lingzi dan yang lainnya berubah serius. Aku akan mengurus 1 patung dan aku akan menyerahkan yang lainnya kepada kalian berdua. Kalian semua cepat mundur. Saat dia menatap patung-patung batu yang mengintimidasi yang bergegas ke arah mereka, Lindong memiringkan kepalanya sebelum dia berteriak pada 2 Lingzi. Baiklah, ketika mereka melihat Lindong secara sukarela menangani 1 patung batu, 2 Lingzi dengan kejam menggertakkan giginya. Keduanya hampir merupakan praktisi panggung nirvana dan jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka seharusnya dapat menandingi seorang praktisi panggung nirvana. Satu-satunya hal yang harus diharapkan adalah tidak ada patung lainnya yang menyerang mereka. Jika tidak, mereka akan benar-benar musnah. Pada saat ini, Lindong tidak berbicara lagi. Itu karena patung batu yang menekannya telah menyerangnya. Segera sesosok melintas sebelum dia berlari keluar. Saat kakinya mengeksekusi langkah pengembara langit kemurnian tertinggi, tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau sebelum dia menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, Lingzi dan Liu Yuan mendorong kekuatan Yuan di tubuh mereka hingga batas mereka sebelum mereka dengan gagah berani bentrok dengan patung batu panggung nirvana. Patung batu itu mengayunkan tinju batunya yang besar, sebelum dengan kejam mengayunkan tinjunya ke Lindong. Sementara itu, udara di bawah tinjunya langsung dikompresi sebelum berubah menjadi angin kejut tanpa bentuk dan dengan kejam mengepung Lindong. Saat ini ekspresi Lindong sangat serius. Meskipun ada cahaya kemasan yang mengalir di bawah kulitnya, angin kencang yang datang itu masih melukai kulitnya. Faktanya jika itu adalah praktisi panggung nirvana setengah langkah, hanya kejutan ini saja mungkin akan cukup untuk membunuhnya. Lindong tidak berencana untuk bertarung langsung dengan status batu itu. Dia menggunakan langkah pengembara langit kemurnian tertinggi saat dia terus-menerus menghindari serangan kuat patung batu itu. Namun angin kencang yang masuk itu masih menyebabkan kulitnya terluka. Meskipun demikian, dia bisa merasakan bahwa berkat tekanan hebat ini, cahaya kemasan di bawah kulitnya menjadi lebih padat. Lindong, ini bukan skakmat dan pasti ada cara untuk menyelesaikan situasi ini. Selain itu, kunci kuno misterius belum muncul dan itu pasti ada hubungannya dengan solusinya. Kunci untuk menyelesaikan situasi ini harus terletak di aula besar ini. Sama seperti Lindong sedang sibuk menghindari serangan patung batu, suara Xiao Dao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Dao, mata Lindong menyipit. Yang terakhir telah melalui banyak hal dan itu sangat bijaksana dan berpengalaman. Oleh karena itu, Lindong selalu memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada nasihat Xiao Dao. Segera matanya menyapu aula besar. Saat ini ada pertempuran kacau yang tersebar di aula besar. Sementara itu gelombang kejut energi yang dipancarkan oleh Kekaisaran Es Milenial dan Kekaisaran Tebing Iblis adalah yang paling kuat. Itu karena sebagian besar patung batu menyerang mereka dan mereka benar-benar berjuang melawan musuh yang begitu kuat. Bahkan Chenmu dipaksa ke keadaan yang agak menyedihkan oleh 3 patung batu nirvana. Faktanya jika dia tidak menggunakan beberapa teknik tubuh yang aneh, dia kemungkinan besar akan terluka. Saat ini semua orang benar-benar berkonsentrasi pada pertempuran dan mereka tidak dapat mengalihkan perhatian. Pada tingkat ini, skenario terburuk mereka akan terwujud. Bagaimanapun mereka hanya manusia dan manusia akan lelah.
Namun patung-patung batu ini tidak akan pernah lelah dan tidak akan berhenti menyerang mereka sampai mereka semua mati. Pada saat ini jari kaki Lindong mengetuk di udara sebelum tubuhnya meluncur dan menghindari tinju masuk yang kuat dari status batu itu. Kemudian matanya tiba-tiba berhenti. Mata Lindong terkonsentrasi pada dinding kuil di tengah aula besar. Dinding itu juga ada patung batu yang menjaganya, namun patung batu itu tampak sedikit berbeda dari yang lain. Itu adalah satu-satunya patung batu yang menghadap langsung ke aula besar. Sedangkan patung batu lainnya menghadap dari samping. Patung batu itu sepertinya meniru penampilan seseorang. Saat dia menatap patung-patung batu yang menyimpan emosi marah, bahagia, terkejut, dan beragam lainnya, Lindong merenung sejenak. Mungkinkah semua status batu ini dimodelkan setelah penampilan seseorang? Mata Lindong sekali lagi melirik status batu itu. Berbeda dengan patung batu lainnya. Bahkan setelah bangun, patung itu tidak menyerang mereka. Sebaliknya dia duduk dengan tenang di tengah aula besar dan mengamati pertempuran yang sedang berlangsung. Mata Lindong berkilauan sementara sebuah pikiran yang cepat melintas di benaknya. Dalam contoh berikutnya, dia dengan kejam menggertakkan giginya sebelum sosoknya melintas. Setelah itu dia meningkatkan kecepatannya saat dia langsung berlari menuju patung batu. Di belakangnya, patung batu yang menyerangnya tampaknya telah mendeteksi sesuatu juga. Langkah kakinya bergemuruh saat mengejar Lindong dengan kejam. Sosok Lindong melesat melintasi aula besar seperti panah sebelum dia dengan cepat muncul di depan status batu itu. Kemudian tanpa basa-basi lagi, dia dengan kejam menggigit giginya sebelum dia membenturkan tinjunya ke patung batu. Sebuah cahaya kemasan mengalir di bawah tinju Lindong. Setelah pukulan ganasnya, patung batu itu segera dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, sebelum meledak dengan ledakan yang keras. Begitu patung batu itu meledak, sebuah bola bercahaya melesat keluar dengan keras dari dalam patung batu. Sementara itu begitu bola bercahaya itu muncul, setiap patung di aula besar tiba-tiba membeku sebelum mereka berubah kembali menjadi patung tak bernyawa. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Sebelum mereka semua menoleh untuk melihat Lindong, hanya untuk melihat bola bercahaya aneh yang baru saja ditembakkan. Lindong, ambil item itu. Itu adalah kunci kuno yang misterius. Saat ini suara senang Xiaodao terdengar di dalam hati Lindong dan menyebabkan semburat kegembiraan melonjak ke matanya. Meskipun kumpulan cahaya itu muncul sangat tiba-tiba, tidak ada seorang pun di tempat itu yang tidak memiliki indera yang tajam. Jadi begitu bundel cahaya muncul, banyak tatapan segera menyapu sebelum mata semua orang tiba-tiba menyusut. Bundel cahaya itu menggeliat. Pada saat ini bundel cahaya itu menggeliat. Di dalamnya sebuah kunci misterius yang sangat indah terlihat samar-samar. Gelombang unik menyebar keluar menyebabkan hati semua orang bergetar. Kunci kuno misterius. Sebuah percikan muncul di benak semua orang. Pada saat berikutnya, hampir semua orang tiba-tiba bergegas maju dan dengan ganas meraih bundel cahaya itu, mengabaikan patung batu nirvana yang tanpa henti mengejar. Setelah melihat ini, Lindong dingin tertawa. Dia adalah orang yang telah memecahkan teka-teki. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini menikmati hadiah terakhir? Sebelumnya ketika suara lembut itu terdengar, Lindong sudah dengan cepat berlari ke depan. Dia adalah orang yang paling dekat dengan bundel cahaya. Oleh karena itu dia secara alami adalah orang pertama yang mengambilnya. "Nak, apa kau berencana untuk mati?" Ketika orang tercepat Qianmu melihat bungkusan cahaya yang baru saja akan diambilnya oleh Lindong, ekspresi ganas segera muncul di wajahnya yang keras saat dia berteriak. Dari sudut pandangnya, Lindong praktis bahkan tidak layak untuk dibicarakan. Jika yang terakhir tidak memiliki boneka jiwa, Qianmu akan mengambil tindakan sejak lama dan langsung mencabik-cabik tubuh Lindong. Namun Qianmu tidak pernah membayangkan bahwa setelah Lindong menyinggung kekaisaran tebing iblis mereka, dia tidak hanya tidak melarikan diri untuk hidupnya. Dia malah masih berani merebut makanan dari rahang harimau. Tindakannya tidak diragukan lagi benar-benar membuat Qianmu kesal. Namun ancaman ganasnya jelas tidak berpengaruh pada Lindong.
Jika dia benar-benar takut pada kekaisaran tebing iblis, dia tidak akan memperebutkan pohon roh simbol surga. Karena sudah ada permusuhan di antara mereka, mengapa itu penting jika dia memperdalamnya sedikit? Dengan demikian, sudut mulut Lindong meringkuk dalam menghadapi teriakan Chenmu saat dia dengan kuat meraih bundel cahaya. Saat tangan Lindong menyentuh bungkus cahaya, itu tiba-tiba bergetar sebelum energi yang dahsyat meledak, langsung menerbangkan Chenmu dan yang lainnya yang akan tiba. Sebaliknya, Lindong tidak merasakan dampak sama sekali. Pilar cahaya memanjang dari bundel cahaya. Pada saat ini pilar cahaya memanjang dari bundel cahaya dengan cepat menyelimuti tubuh Lindong. Pada saat berikutnya, sosok Lindong anehnya menghilang di bawah Chenmu dan tatapan waspada dan marah lainnya. Saat sosok Lindong menghilang, pilar cahaya mulai menyusut dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Setelah melihat ini, ekspresi Chenmu dan yang lainnya segera berubah saat mereka tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya, berniat menyerbu ke dalam pilar cahaya. Di dalam aula besar, suara angin membelah yang tak terhitung jumlahnya bergema saat beberapa sosok berlari menuju pilar cahaya yang menyusut itu. Namun laju penyusutan pilar semakin cepat dan sepertinya kerumunan tidak akan cukup cepat. Di bawah tatapan orang banyak, tepat saat pilar cahaya itu akan menghilang, sosok seperti hantu yang cantik tiba-tiba melesat keluar dari dalam kerumunan sebelum menuju ke pilar cahaya yang menghilang. Setelah sosok cantik misterius itu melompat ke pilar cahaya itu akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah itu, Chenmu dan yang lainnya yang berlari ke sana semuanya dibiarkan dengan tangan kosong. Saat mereka menatap aula besar yang kosong itu sebelum ekspresi mereka berubah suram, Huayun dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sedikit jelek di wajah mereka. Namun untuk tidak bengkok seperti Chenmu karena mereka hanya melirik kekecewaan pada pandangan ini. Jelas pilar cahaya ini pasti telah mengangkut Lindong dan sosok misterius yang cantik itu ke lokasi kunci kuno misterius. Karena mereka baru saja maju ke tahap nirvana, mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melacak mereka. Oleh karena itu perjalanan ini berakhir dengan kegagalan. Aku menunggu di sini. Aku tidak percaya bahwa kau tidak akan muncul lagi. Mata Chenmu merah darah dan dia tampak seperti penjudi putus asa yang telah kalah. Wajahnya terpelintir sementara kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dan itu menyebabkan rambut seseorang berdiri. Begitu tubuhnya menghilang, Lindong merasakan sensasi pusing muncul dari dalam otaknya. Pada saat yang sama, matanya menjadi gelap. Meskipun perkembangan mendadak ini mengejutkannya, itu tidak berlangsung lama sebelum kegelapan di depan matanya dihancurkan dan digantikan oleh cahaya yang redup. Pada saat ini ada arena yang sangat luas tepat di depan Lindong. Arena itu ditempa dari batu granit hitam dan memberikan sensasi kuno namun kokoh. Namun perhatian Lindong tidak goyah oleh lingkungan ini. Sebaliknya dia fokus tepat di titik tengah arena itu. Di tempat itu dia melihat sesosok tubuh sedang duduk. Kemunculan orang lain yang tiba-tiba menyebabkan Lindong menjadi tegang. Namun dia segera menyadari bahwa tidak ada jejak kehidupan dalam sosok itu. Jelas itu hanyalah mayat. Pada saat ini sosok Lindong melintas sebelum dia muncul di depan mayat itu. Setelah dia dengan cepat meliriknya, dia segera terkejut menyadari bahwa mayat itu masih utuh. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada jejak kehidupan di dalamnya, siapapun akan salah mengiranya sebagai manusia yang hidup. Meskipun demikian, bukan ini yang paling mengejutkan Lindong. Sebaliknya dia menemukan bahwa penampilan mayat itu sebenarnya identik dengan patung-patung batu di aula besar. Orang ini pasti pemilik aula batu. Mata Lindong berkilauan sebelum dia melihat ke bawah. Kemudian dia melihat bahwa sebenarnya ada kunci kuning tua di telapak tangan mayat itu. Kunci itu bisa dipegang dengan dua telapak tangan dan sepertinya terbuat dari bahan yang agak unik. Itu tampak seperti kayu namun itu bukan kayu. Pada saat yang sama, ada beberapa tato aneh yang tertulis di atasnya. Samar-samar sensasi jantung berdebar muncul darinya. Kunci kuno misterius. Ketika Lindong melihat kunci kayu kuno itu, matanya langsung berbinar.
Meskipun dia telah melihat kunci aneh di aula batu itu sebelumnya, ketika kunci ini muncul, dia segera tahu bahwa dia telah melihat yang asli. Mata Lindong terbakar karena merah. Kali ini dia tidak ragu sama sekali saat dia langsung meraih kunci kuno yang misterius. Namun begitu Lindong mengulurkan lengannya, angin kejut yang kuat muncul dari belakangnya. Perubahan mendadak ini menyebabkan Lindong terkejut. Namun dia segera menyentakkan tangannya sebelum cahaya merah keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi sosok yang kokoh sebelum melindungi punggungnya. Pada saat ini suara renyah bergema, sementara angin kencang yang mengkhawatirkan menyapu dan itu benar-benar menyebabkan Lindong mundur beberapa langkah. Akhirnya dia mengangkat kepalanya dengan sungguh-sungguh dan melirik ke kejauhan. Segera ekspresinya membeku. Itu karena orang yang dia lihat bukanlah Chenmu, Huayun atau yang lainnya seperti yang dia harapkan. Sebaliknya itu adalah seorang wanita yang mengenakan rok merah. Wanita itu memiliki sosok ramping dan memikat dan dia terlihat sangat elegan. Rambut hitamnya yang seperti tinta dan wajahnya yang cantik yang tampak seperti bunga sakura memancarkan semburat menggoda. Bersamaan dengan matanya yang indah dan memikat, dia membuat hati seseorang berdebar. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat seorang wanita cantik di medan perang kuno. Hahaha, adik laki-laki ini, saudara ini ingin mengincar kunci kuno yang misterius. Bagaimana kalau kau membiarkanku memilikinya? Ucap wanita berpakaian merah itu tersenyum sambil menatap Lindong. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong melepaskan senyum kering. Untungnya dia bukan pria yang benar-benar kehilangan akal sehatnya setelah bertemu dengan seorang wanita cantik. Fakta bahwa dia bisa melampaui seorang praktisi seperti Chenmu dan menuju ke area ini menunjukkan bahwa dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Selanjutnya Lindong gagal mendeteksi kehadirannya selama pertempuran kacau sebelumnya. Terbukti wanita ini diam-diam menyembunyikan dirinya dan menonton pertunjukan. Kemampuan dan kecerdasannya jauh melebihi wanita biasa manapun. Karena saudari ini terdengar sangat murah hati, bagaimana kalau kau tidak merebut alatku? Ini tidak sesuai dengan citramu sebagai wanita berkelas. Ucap Lindong tersenyum saat matanya melirik kunci kuno misterius di tangan mayat itu. Kakak ini bukan orang suci. Oleh karena itu aku tidak harus bertingkah seperti wanita berkelas. Sebenarnya aku lebih suka menjadi calang yang tidak masuk akal. Ucap wanita berpakaian merah itu tersenyum malu-malu. Segera dia dengan lembut mencengkramkan tangannya yang lembut seperti batu giok sebelum cambuk merah menyala segera muncul. Saat dia dengan lembut mengayunkan cambuknya, sepertinya cambuk itu bahkan mampu menghancurkan udara di sekitarnya dengan paksa. Sementara itu getaran yang dipancarkan darinya menyebabkan pupil mata Lindong menyusut. Sepertinya wanita ini bahkan lebih kuat dari Chenmu. Wanita berpakaian merah itu menyeringai saat dia menatap tepat ke arah Lindong. Sementara itu cambuk merah menyalanya seperti ular dengan cekatan melingkar di tubuhnya. Pada saat yang sama tekanan tak berbentuk muncul dari tubuhnya dan menyebabkan tubuh Lindong merasa lamban. Wanita ini tidak akan mudah dihadapi. Hahaha, Chenmu dan yang lainnya pasti masih menunggu di luar. Bahkan jika kau mendapatkan kunci kuno misterius, kau masih tidak akan bisa pergi dari sini. Tatapan Lindong berputar saat dia berbicara. Chenmu, kekaisaran tebing iblis. Ketika dia mendengar kata-katanya, wanita berpakaian merah itu dengan lembut mengerucutkan bibirnya dan mengungkapkan sedikit kebanggaan dan ketidakpedulian. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia menatap Lindong sebelum dia tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, apakah kau ingin meninggalkannya atau apakah kau ingin bermain dengan kakak perempuan ini? Aku percaya berdasarkan boneka jiwamu saja, akan sedikit sulit untuk menghentikan saudari ini. Karena kau sangat menginginkan kunci kuno misterius itu, aku tidak akan menjadi pria terhormat jika harus bertarung denganmu." Ucap Lindong mengangkat bahunya. Kata-kata yang dia ucapkan membuat wanita berbaju merah itu tersenyum. Namun dia segera membuang Lindong di dalam hatinya. Dia tidak suka pria yang mundur begitu saja. Kalau begitu, izinkan aku berterima kasih kepada adik kecil ini. Tentu saja wanita berpakaian merah itu tidak akan mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Sebagai gantinya,
Dia dengan malu-malu tersenyum sebelum dia menyentakkan cambuk di tangannya dan menargetkan kunci kuno misterius di telapak tangan mayat. Namun begitu cambuk itu dicambukkan, boneka jiwa darah yang diam-diam berdiri tiba-tiba melesat keluar sebelum angin tinjunya yang ganas membanting tanpa basa-basi ke wanita itu. Karena dia sudah mencambuk cambuknya, tidak mungkin mengingatnya untuk membela diri. Meskipun demikian, wanita berpakaian merah ini cukup terampil dan dia hanya mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil dengan cekatan menghindari serangan boneka jiwa darah. Pada saat yang sama, cambuk di tangannya melesat dari sasarannya dan mendarat di tanah di samping mayat itu dan meninggalkan retakan di atasnya. Sama seperti cambuk yang mendarat di tanah, sosok Lindong secepat kilat muncul di samping mayat itu. Kemudian dia menatap wanita berpakaian merah itu, yang matanya indah sekarang terbakar karena amarah. Sebelum dia berkata dengan lembut, "Aku minta maaf, menurutku kunci kuno misterius itu lebih menarik daripadamu." Setelah dia berbicara, telapak tangannya segera meraih kunci kuno yang misterius. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.